Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Silahkan kalian buka buku paket PAI-nya halaman yang maksudnya Ustadz, bab yang ke-8 ya, tentang senangnya berakhlak terpuji. Seperti biasa, sebelum kalian melanjutkan menyaksikan video pembelajaran ini, Ustadz minta kalian tetap seperti biasa, yaitu silakan baca terlebih dahulu materi yang ada di bab yang ke-8 ini. Silakan dibuka halaman yang ke-72. Kita akan mempelajari tentang senangnya berakhlak terpuji. Jadi memahami makna berbaik sangka, memahami makna simpati, memahami makna toleran, dan memahami makna hidup rukun. Bukan hanya itu saja anak-anak, kita akan belajar tentang contoh-contohnya. Contoh berbaik sangka, contoh bersimpati, contoh toleran, dan contoh hidup rukun. Jadi itu yang akan kita pelajari. Coba kita lihat pada halaman selanjutnya. Di situ ada gambar memberikan pinjaman seorang santri putri ya, memberikan pinjaman kepada temannya dengan senang hati. Kemudian ada yang membantu mendorong gerobak seorang pemulung ya. Kemudian ada yang memberikan bantuan kepada teman yang tertimpa musibah. Nah, lalu ada gambar lagi belajar dengan keluarga di rumah. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada bab yang ke-8 ini. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Ya. Nah, perhatikan ya anak. Senangnya berakhlak terpuji. Tadi Ustadz sudah sampaikan kita akan bahas arti dari berbaik sangka ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar, arti kata sangka itu artinya adalah duga atau taksir ya. Jadi kalau kita menduga atau mentaksir, nah itu kita berprasangka gitu ya. Jadi berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan husnudzon. Itu berbaik sangka. Nah, lawan dari kata berbaik sangka atau menduga baik terhadap sesuatu itu lawannya adalah berburuk sangka atau prasangka. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan su'udzon. Kita tidak boleh menjelekkan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Ya. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Kita nggak boleh berpikir teman kita ini selalu jelek. Jangan. Selalu salah. Jangan. Gitu ya. Kalau pikiran kita kepada teman kita atau kepada orang lain seperti itu, maka kita nggak akan bisa hidup tenang anak-anak. Ya, melihat orang itu mesti pikirannya jelek dan itu tidak membuat kita tenang hidupnya. Makanya kita nggak boleh menjelek-jelekkan orang lain atau berburuk sangka terhadap orang lain. Maka sebaliknya kita berpikir positif, berpikir yang baik terhadap orang lain, ya, jernih mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Ini lebih menenangkan pikiran kita dan itu lebih menyehatkan hidup
hidup kita. Maka kita nggak boleh kemudian ada teman kita ya dia nilainya baik, kemudian kalian berburuk sangka. Oh, dia tuh menyontek. Ya. Dengan teman sebelahnya, dia nyontek di buku, buka buku dan lain sebagainya. Sudah, kita nggak usah berburuk sangka seperti itu. Kecuali kalau kita tahu sendiri, langsung kita melihat sendiri, baru kita mengingatkan. Nggak boleh kemudian kita ngomong di luar. Diingatkan aja teman kita, supaya teman kita sadar kalau itu salah. Selanjutnya nih anak-anak, contoh berbaik sangka. Contohnya nih, tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Ya. Jadi Karim butuh duit. Si Ahmad ini nggak tanya buat apa, langsung dikasih aja duitnya. Ya. Dikasih saja duitnya. Aku pinjam duitnya, besok saya tak kembalikan. Ya, Karim nggak tanya buat apa dia pinjam uang. Nah, begitu. Padahal uang itu untuk kebaikan si Karim untuk beli buku. Yang B, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Jadi Kamila menerima aturan itu dengan sebaik-baiknya. Enggak curiga pada orang tuaku ini jahat pada aku, orang tuaku enggak mau ngurusi aku, bukan begitu. Ya terima saja, nah, gitu ya. Nah, padahal tujuan orang tuanya supaya Kamila ini supaya bisa bangun pagi, bisa sholat berjamaah di masjid, di musola, jamaah sholat subuh, ya bisa mandiri, ya, itu tujuan orang tua. Kemudian anak-anak yang C, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah. Walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Ini contoh tentang berprasangka baik terhadap keputusan orang tua. Ya, meskipun Kak Karlina ini agak capek begitu ya, tapi menerima aturan orang tua. Toh aturan itu untuk kebaikan Karlina. Kalian juga sama nih. Kalau ada orang tua kalian yang menginginkan kalian, oh nanti kamu belajar ya jam sekian. Kamu nanti belajar ini ya, minta tolong ini ya, ya ikuti saja. Ya, itu untuk kebaikan kalian. Selanjutnya nih anak-anak. Contoh berbaik sangka lagi. D. Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Nah, ternyata si Zakaria ini izin tidak ikut rihlah ke Taman Mini Indonesia. Ternyata si Zakaria ini sudah punya acara sendiri. Nah kita nggak boleh, oh kamu nggak ikut, kamu nggak setia kawan, kamu nggak ikut kebersamaan. Jangan begitu. Alasannya apa dia nggak ikut. Nah, begitu. Ya jangan langsung divonis, udah nggak mesti kawan. Mungkin dia punya acara yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Nah kita harus menjauhi prasangka buruk atau sebut dengan suudzon. Jangan mencari kesalahan dan kejelekan orang lain. Kita nggak boleh cari-cari kesalahan, tanya ke sana kemari. Itu namanya cari kesalahan. Nah, soalnya Zakaria tadi, kamu cari kesalahan Zakaria, tanya ke teman yang sana, tanya ke teman yang sini. Semua ditanya, temannya ditanya, apa sih kesalahan Zakaria itu? Begitu. Itu namanya kepo, nggak boleh seperti itu, ya. Nah, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, jadi kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Jadi begini anak-anak, kita ini nggak boleh menjelekkan orang lain. Karena ada hubungannya dengan diri kita sendiri. Ya, tadi itu belum tentu diri kita ini akan lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekkan. Makanya kita nggak boleh menjelekkan orang lain. Selanjutnya nih anak-anak, simpati. Jadi simpati itu bukan simpati yang
nama sebuah provider kartu ya, bukan. Ini bisa jadi simpati itu ambil dari ini juga, gitu ya. Nah, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Jadi simpati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, contoh, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, maka kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Ya, jadi simpati itu merasakan kesedihan yang diderita oleh orang lain, itu simpati namanya. Ya, itu simpati. Sekarang ini lagi musibah virus, ya, virus corona yang ada di antara kita ini orang tuanya meninggal dunia. Ada di antara kita ini teman-teman kita ini yang orang tuanya sakit, gitu ya. Kita simpati, merasakan, oh masya Allah, kasihan ya ini, nah, gitu. Maka kemudian dengan simpati itulah berdoa kepada Allah semoga orang yang sakit, orang yang meninggal dunia yang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Yang meninggal dunia, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu simpati namanya. Ya, merasakan apa yang dialami oleh orang lain itu, oleh teman kita itu. Nah, itu namanya simpati. Nah, kalau orang sudah bersimpati, anak-anak, kalau orang sudah punya sifat bersikap simpati seperti ini, dia nggak akan kemudian mencemooh orang lain, gitu ya. Dia pasti nggak akan cuek. Nah, simpati itu nggak akan cuek, nggak masa bodoh kepada temannya, ya. Pasti dia akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman, oleh apa yang diderita oleh teman kita, gitu ya. Selanjutnya, anak-anak. Selanjutnya adalah contoh simpati. Ya, contoh simpati. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Nah, mendengarkan curahan hati hingga selesai. Curahan hati teman hingga selesai. Jadi ada teman yang ingin menyampaikan unek-uneknya. Ya sudah, diterima saja. Ya, didengarkan dengan baik. Jangan dipotong tengah-tengah. Alah, enggak begitu, enggak begitu. Jangan begitu. Ya, didengarkan saja dengan baik. Nanti kalau dia memang apa yang disampaikan itu salah, ya kita betulkan, gitu ya. Kalau yang disampaikan itu ingin minta pendapat kita kasih pendapat, gitu. Jangan diputus tengah-tengah. B. Memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jadi memposisikan diri kita dalam posisi orang lain. Kalau orang lain itu kesusahan, ya kita ikut menampakkan diri kita, merasakan kesusahan orang lain itu. Kalau dia gembira, ya kita merasakan kegembiraan itu. Jangan kemudian kita malah kamu ini kok begini kok. Kamu itu bawa perasaan aja. Jangan begitu. Ya, kalau dia gembira kita ikut gembira, kalau dia dalam keadaan sedih, susah, ya kita ikut merasakan kesusahan. C. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Nah, ini kalau kita kebetulan kita dicurhati oleh teman kita, atau kalau kita ini ingin memposisikan apa namanya yang dirasakan oleh teman kita, maka jangan kasih solusi yang kita belum melakukannya. Itu idealnya begitu, Nana. Ya, idealnya begitu. D. Beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang bisa ikut membantu. Nah, jadi kalau kita ini bisa membantu langsung, ya langsung bantu.
di depan mereka, di depan teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Kalau kita nggak bisa, mungkin karena keterbatasan kita nggak bisa. Cari solusi yang lain, cari alternatif yang lain. Tanya ke temannya, teman-teman, apakah kalian bisa membantu teman kita ini? Dia punya masalah seperti ini. Apakah kalian bisa membantu? Satu kelas ini kan ada anak yang teman kita banyak satu kelas. Nah, kita tanya pada mereka. Nah, kalau mereka bisa membantu, alhamdulillah, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang toleran. Apa toleran itu? Toleransi tidak mengenal tempat dan waktu. Apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Sikap toleran harus diwujudkan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Ya. Ini toleran. Nanti kita bahas apa sih toleran itu. Nah, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa. Toleran itu apa? Menghargai, membiarkan, membolehkan. Ini artinya ya, arti toleran ya. Tenggang rasa pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan. Ya. Nah, yang berbeda dengan pendirian sendiri. Nah, jadi toleran itu sesuatu kita menghargai, memahami, membiarkan, membolehkan orang berbeda dengan kita. Nanti saya contohkan di belakang. Ya, ini toleran ya, teman-teman ya, toleran. Sedangkan toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Kalau toleran tadi apa? Menghargai. Ya. Jadi toleran itu menghargai. Tapi kalau toleransi ya saling menghormati, saling bekerja sama. Ya. Ini toleransi. Apa contohnya? Oke, bisa contohkan nih. Kita menghormati pendapat teman berbeda dengan kita. Teman yang berbeda dengan kita. Ya. Teman kita beda pendapat dengan kita. Oke, nggak apa-apa beda pendapat. Tapi kita nggak boleh saling mencemooh, nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh saling kita ini mencela, nggak boleh. Berbeda oke. Tapi kalau mencela, menyalahkan, jangan. Gitu ya. B. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ya, Ustadz, kita kan orang Islam, nggak akan mungkin buat kegaduhan. Bisa jadi meskipun sama-sama orang Islamnya, kalian buat onar di luar masjid, rame-rame di luar masjid saat orang beribadah sholat, saat orang melakukan aktivitas di dalam masjid, kalian buat gaduh di luar. Berarti kalian tidak bertoleran. Nah, ya. C. Kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Terganggu, teman-teman. Kita nggak boleh melakukan hal seperti itu. Itu mengganggu namanya. Ya, mengganggu itu sama halnya kita zalim. Orang zalim itu termasuk orang berbuat dosa. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Ya, sudah mengganggu, masya Allah. Makanya hati-hati ya teman-teman ya, kalau di rumah jangan sekali-kali kita ini memasang petasan, menyalakan petasan sehingga petasan itu mengganggu yang lain. Mungkin ada anak bayi di situ, ada orang sakit di situ, ada orang nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, nggak boleh. Kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan. Karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Jadi kalau kalian di kelas ya saat ustadz ustadzah menjelaskan pelajaran, kalian rame ngomong sendiri dengan teman sebelahnya, atau kalian buat
buat acara sendiri, nggak memperhatikan mainan sendiri, itu sudah tidak mencontohkan sikap toleran. Artinya kamu semaunya sendiri, itu nggak boleh semaunya sendiri. Kenapa? Satu, ada ustadz menjelaskan, ada ustadz-ustadzah menjelaskan. Yang kedua, ada teman kalian yang juga fokus mendengarkan pelajaran itu. Itu. Nah, kalau kalian buat gaduh di situ, buat acara sendiri, berarti kalian sudah merusak ketenangan yang ada di situ. Itu namanya nggak toleran. Ya, namanya tidak toleran. Selanjutnya, teman-teman, contoh bersikap toleran. Ini kita tidak hidup selanjutnya ya. Tadi D, sekarang E. Kita tidak butuh, kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Oh, mohon maaf nih teman-teman. Kan ada kita punya tetangga itu yang dia kalau menyalakan sound system keras banget ya. Sampai tetangga kanan kirinya, depan belakangnya itu terganggu. Keras banget. Nah, itu nggak boleh. Apalagi menghidupkan sound systemnya itu siang hari waktu orang istirahat. Nggak boleh. Itu mengganggu. Dan kalau mengganggu hukumnya dosa. Gitu ya. Hukumnya dosa. Kita tidak main gitar atau beduk di saat para tangga sedang istirahat. Nah, sama tadi Ustaz sudah jelaskan ya. Waktu istirahat kita nggak boleh mengganggu. Orang waktu istirahat kok. Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang waktu istirahat siang atau malam, kok masih ada orang baca Al-Quran, mengganggu, meskipun yang dibaca itu Al-Quran, kalau mengganggu nggak boleh teman-teman, ya nggak boleh. Kalau waktunya istirahat, saya sudah istirahat. Ustadz, bagaimana kalau tadarus di musola, di masjid itu mengganggu? Makanya dibuat aturan supaya tidak mengganggu orang lain. Caranya seperti apa? Bilang ke yang di takmirnya harus buat aturan nih. Aturannya jam 10 sudah selesai, tidak ada tadarus. Kalau ataupun ada tadarus, tidak pakai pengeras suara. Begitu. Karena tetangga kita ini kalau di kampung itu kan nggak semuanya Islam. Ya, ada yang kafir, Kristen, ya, Hindu, Buddha. Khawatir mereka terganggu. Kalau kita mengganggu, kita nggak hidup, bukan orang bertoleran. Nggak ada toleransinya di situ. G, kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Kita tidak mengejek kawan berbeda suku dan agama. Kita nggak boleh kalau ada teman kita yang dari Indonesia Timur sana ya, yang kulitnya itu nggak sama warna kulitnya dengan kita. Kita ejek-ejek. Oh kamu, nggak boleh. Nggak boleh menghina. Bagaimanapun itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak boleh menghina. Atau kita menghina agamanya. Nggak boleh juga menghina agamanya. Islam melarang orang menghina agama orang lain. Islam melarang orang Islam menghina agama orang lain. Nggak boleh. Masalahnya begini anak-anak, kalau kita menghina agama orang lain pun akan bisa menghina agama kita. Nah, nanti akhirnya kita marah. Kalau kita marah, bertengkar. Dan itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Gitu, ya. Yang nggak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Nah, ini contoh-contoh sikap toleran. Bisa ya mengamalkannya ya. Di kampung ya, di rumah, di sekolah juga. Ustaz berharap kalian bisa mengamalkan ini ya. Selanjutnya anak-anak, hidup rukun. Ya. Kata rukun berarti baik dan damai. Kata rukun berarti baik dan damai. Tidak bertengkar. Ya, rukun itu baik, damai. Tenang, nggak ada perselisihan apapun. Sedangkan hidup rukun artinya hidup damai, hidup tidak bertengkar. Nah, begitu. Itu hidup rukun. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama. Karena manusia diciptakan oleh Allah bersuku, berbangsa yang berbeda, yang menyebabkan budaya pun berbeda. Jadi begini anak-anak, Allah itu menciptakan di dunia ini, makhluknya itu nggak ada yang sama. Gitu ya.
Ada yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, ada yang matanya biru, ada yang kulitnya sawo mateng, ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung, macam-macam. Macam-macam. Tapi kita nggak boleh menghina, karena itu ciptaan Allah. Nggak boleh kita menghina. Gitu ya. Kalau kita menghina mereka, mereka pun juga akan menghina kita. Makanya dalam Islam kita nggak boleh menghina mereka. Gitu ya. Kita diajarkan untuk hidup rukun. Menerima apa yang ada di situ. Saling memahami. Nah, makanya tadi materinya toleran atau toleransi. Bisa memahami orang lain. Karena dalam pandangan Allah, hanya orang bertakwa yang membedakan suatu dengan yang lainnya. Kalau kita sama-sama Islamnya, ya, yang menjadi perbedaan adalah rasa takwa kita kepada Allah. Percuma nih, kalau kita ganteng, gagah, duit kita banyak, kita kaya, tapi kita nggak bertakwa kepada Allah. Percuma juga, nggak boleh. Maksudnya kurang, gitu ya. Ada teman yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, dia pendek, tapi bertakwanya kepada Allah luar biasa. Itu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang istimewa di hadapan Allah. Nah, tadi itu meskipun dia ganteng, duitnya banyak, gagah, ya, kaya, tapi kalau dia suka menghina orang lain, tidak punya ketakwaan, suka mencela temannya, nah, itu tidak istimewa di hadapan Allah. Selanjutnya nih anak-anak, ini contoh hidup rukun. Ya, contoh hidup rukun. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik buruknya. Jangan sampai kalau kita melakukan sesuatu itu, oh ini mengganggu orang lain. Menyebabkan orang lain tidak mau, tidak tenang. Maksudnya maaf ya, tidak tenang. Nah, ini akhirnya menjadi buruk di kampung, di sekolah, di kelas. Ya, jangan dilakukan. Ya. B. Menghargai orang lain, orang tua yang lebih tua, ya, menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua. Nah, jadi kalau kita ini umur kita masih muda, ayo kita hargai orang tua kita. Kalau kita anak-anak, kita menjadi anak di rumah, kita masih punya orang tua, kita hargai orang tua kita. Kalau kita ini menjadi adik, ayo kita hargai kakak-kakak kita. Kita hargai adik-adik kita. Kita hargai teman yang beda agama dengan kita. Ya, kita hargai teman yang tidak sama daerah asalnya dengan kita. Nah, kita hargai. Itu namanya hidup rukun. Ya. Jadi kalau kita bisa menghargai, maka kita menjadi orang yang hidup rukun. Hidup rukun kan enak sih Mas, Mbak, ya teman-teman ya. Jadi kalau hidup rukun tenang gitu ya, nggak ada percekcokan, nggak ada pertengkaran, senangnya luar biasa. D. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Ini kalau kita ingin hidup rukun, jangan kita ini mementingkan diri kita sendiri. Contoh di kelas, ya. Di kelas. Ustadz Ustazah sudah menjadwalkan kalian piket. Nah, si A ini piketnya hari Selasa. Si B piketnya hari Kamis. Tapi si A ini nggak mau. Aku pingin piketnya hari Rabu dan Kamis. Sudah penuh Mas, Mbak. Enggak, aku pinginnya itu. Ya, itu namanya maksakan. Nggak boleh. Tidak boleh. Itu untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Nggak boleh. Ya. Atau kalau kalian ingin hari itu, bilang ke ustadznya dengan baik, hargai ustadz ustadzahnya, sampaikan alasannya kenapa. Nah kan begitu. Nggak kemudian nggak mau tanpa ada alasan. Nah itu nggak boleh. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, adapun perbuatan yang membuat hidup kita membuat hidup kita tidak rukun. Berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, ya, bukan akal sehat yang dipakai. Emosi saja, marah saja, itu nggak boleh. Tidak menghargai orang lain
dan atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. Ini juga nggak boleh. Ya, ini yang membuat orang nggak bisa hidup rukun. Menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya orang paling benar, menganggap dirinya orang paling berjasa di kelas itu, nggak boleh, di sekolah itu, atau di kampung itu, atau kamu merasa diri kamu anak paling tua, ya, paling pinter di keluarga itu, kemudian kalian merasa diri kalian lebih hebat dari adik-adik kalian. Oh, nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh begitu, karena orang itu sudah punya kelebihan masing-masing. C. Suka mencela, mengolok-olok teman. Karena perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Ya, sekali lagi teman-teman, anak-anakku, nggak boleh kita mengolok teman kita. Ya, mengolok itu membuat atau menjadi pemicu perkelahian. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ya, katanya pengen hidup tenang. Kalau pengen hidup tenang, ayo tinggalkan mengolok-oloknya itu. Gitu ya. Tinggalkan mengolok-oloknya itu nggak boleh. Ya. Suka berbicara kasar, merendahkan orang lain. Nah, ini yang nggak boleh, merendahkan orang lain. Tadi itu sudah saya contohkan. Kalau kita ini merendahkan orang lain itu membuat orang lain sakit hati. Ya, mentang-mentang kita orang kaya, mentang-mentang kita paling pinter di kelas, mentang-mentang kita ini orang anak-anak yang paling dekat, merasa dekat dengan ustadz-ustadzahnya, akhirnya berbuat yang tidak baik terhadap teman yang lain. Kasar, merendahkan, nggak boleh. Ya. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, anggota keluarga. Kenapa harus patuh kepada orang tua? Orang tua melihara dan membesarkan kita, makanya harus taati. Ya, orang tua kita itu orang yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ibu kita, umi kita, ya, itu kan memberikan kasih sayangnya kepada kita, perhatian kepada kita. Kita jangan merasa, Ustaz, orang tua aku nggak perhatian pada aku. Ya, kelihatannya nggak perhatian Mas, Mbak, ya. Tapi kalau nggak perhatian, nggak mungkin lah kalian kemudian disekolahkan, nggak mungkin. Ya, karena perhatian itulah kalian tetap disekolahkan, kalian tetap diajak kumpul, kan begitu. Guru, kenapa kita harus patuh, hormat kepada guru, kepada ustadz ustadzah? Karena guru mengajarkan kita membaca, menulis, mengajari semuanya, gitu ya. Kalau guru ustadz ustadzah itu di sekolah menjadi pengganti orang tua kalian yang di rumah, ya, menjadi pengganti orang tua kalian yang di rumah. Makanya kemudian kalian nggak boleh kalau di sekolah ada ustadz ustadzahnya begini, kalian ceritakan di rumah. Kemudian ada agak dibumbu-bumbui, nggak suka dengan ustadz ustadzahnya, nggak boleh. Ustadz ustadzah juga orang tua kalian. Masa kalian ingin menjelekkan orang tua kalian sendiri? Gitu ya. Jadi nggak boleh. Selanjutnya teman-teman, contoh hormat patuh kepada orang tua. Memberi salam. Memberi salam, minta izin, mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Insya Allah anak-anak Hilmani sudah melakukan ini. Ya. Mendoakan orang tua setelah sholat. Insya Allah anak-anak Hilmani pasti melakukan ini. Ya. Perintah baik orang tua harus turuti. Berusaha anak-anak ya. Karena orang tua itu tidak ingin orang tua itu menjatuhkan, menjerumuskan anaknya. Ya, pasti dicari yang terbaik buat anak-anaknya. Minta izin jika ingin main ke rumah teman. Ini bagian dari apa? Berakhlak, hormat, patuh kepada orang tua. Jangan sampai kemudian orang tua bingung kemana nih? Anaknya belum balik-balik. Ya, perintah orang tua mengajak sholat dan bangun pagi harus turuti. Kalau orang tua kita mengajak kebaikan, ayo sholat berjamaah, jangan ditolak. Jangan kemudian nanti aja, jangan. Itu cara orang tua, kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Makanya diajak sholat bareng. Gitu ya. Selanjutnya anak-anak. Senangnya contoh hormat dan patuh kepada guru. Ketika bertemu ustadz ustadzah, memberi salam lalu mencium tangannya. Insya Allah anak Hilmani sudah melakukan itu. Ya. Mendengarkan penjelasan guru di kelas. Insya Allah anak Hilmani sudah melakukan itu. Ya.
Saat belajar tidak banyak bercanda dalam kelas. Insya Allah anak Gilmani nggak akan melakukan seperti itu. Insya Allah anak Gilmani hebat-hebat. Tugas dari guru kerjakan tepat waktu. Insya Allah ya. Kalian selama daring ini tugas ustadz ustadzah dikerjakan dengan baik. Dikerjakan semuanya. Insya Allah. Nasihat untuk kemajuan siswa sepatui. Jadi kalau ada ustadz ustadzah menasihati kalian, itu bukan karena ustadz ustadzah kemudian benci sama kalian, bukan. Ingat anak-anak, ustadz ustadzah itu orang tua kalian, pengganti orang tua kalian. Makanya harus diikuti. Ya. F. Larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Ini kalau mencoret-coret kan nggak bagus. Tembok yang sudah dicat dengan indah, kamu coret-coret akhirnya jelek. Nah itu nggak boleh ya. Mengganggu teman juga nggak boleh. Selanjutnya anak-anak. Contoh hormat patuh kepada famili, saudara-saudara kita ya. Bertemu dengan lebih tua hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Kalau itu orang tua, umurnya lebih tua dari kita, cium tangan. Salam, assalamualaikum. Om, assalamualaikum. Paman, ya, dicium tangannya. Mematuhi nasihat yang lebih tua. Nah, pasti ini. Insya Allah anak Gilmani sudah melakukan ini semuanya. Menyayangi adik atau yang lebih muda. Adik bukan untuk disuruh-suruh, ya, anak-anak. Adik bukan untuk disuruh-suruh. Adik itu disayangi, ya. Disayangi. Cara menyayanginya seperti apa? Ya jangan diajak bertengkar terus. Itu salah satunya. Tidak menghidupkan televisi saat orang tua atau tidak menghidupkan televisi saat ada orang tua atau kakek, maksudnya begitu. Ya. Jadi televisinya nggak usah dinyalakan keras-keras suaranya atau yang lainnya ya, karena mengganggu orang tua kita. Begitu anak-anak ya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat dan insya Allah ada tugas yang perlu kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Berdoa kepada Allah semoga kita semuanya sehat, Ustadz sehat, Ustadz sehat, kalian juga sehat, orang tua kalian sehat ya. Patuhi orang tua, hormati guru-guru kalian, Ustadz kalian. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.